Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Kita ketemu lagi di pendalaman ajaran GKI Residen Sudirman. Hari ini saya Gita akan ngobrol nih sama Pendeta Riki, ngobrolin tentang gereja katanya begini. Tapi kok ternyata begitu. Halo Kak Riki. Halo Gita. Gimana perjalanan hidup 1 minggu ini? Oh ya, baik-baik. Banyak melihat kenyataan begini ternyata begitu ya, sesuai tema ya. Oke, sebelum kita ngobrolin begini begitu ya Kak ya, kita mau mulai pendalaman ajaran kita pada hari ini. Mari kita berdoa dulu ya Kak ya. Tuhan, terima kasih karena Tuhan memberikan kesempatan untuk kami boleh sama-sama menonton YouTube ini ya Tuhan. Kami mau belajar tentang apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kiranya apa yang akan kami pelajari ini ya Tuhan boleh menjadi pelajaran untuk kehidupan kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, Kak, tema ini tuh kan cuman berangkat dari satu pertanyaan gitu ya. Katanya gereja begini. Seringkali gereja tuh ideal gitu ya kondisinya. Ternyata kok kenyataannya beda gitu. Ternyata kok begini gitu. Kenapa sih Kak kok bisa kayak gitu? Karena namanya gereja. Iya, jadi perlu melihat gitu. Melihat bahwa sebenarnya artinya gereja tuh apa sih? Gitu ya kan. Jadi gereja itu kan memang adalah persekutuan orang percaya kepada Tuhan ya. Jadi kita punya satu visi yang sama bahwa setiap orang yang ke gereja, orang yang bergereja itu adalah orang-orang yang mau bersekutu di dalam Tuhan. Tapi yang perlu dilihat adalah orang-orang ini kan manusia begitu ya. Artinya ya setiap manusia punya kelebihan dan juga punya kekurangan. Nah, sehingga ketika kita berjumpa dengan orang lain, maka sudah pasti kita akan mengenal tentang kekurangan atau bahkan kelemahan, segala keterbatasan kita. Disitulah mulai muncul gambaran-gambaran yang menurut kita itu mestinya ideal, tapi kemudian belum nampak dalam kehidupan bergereja kita. Sehingga memang ada masanya kita bertanya gitu, kenapa yang terjadi bukan sesuatu yang ideal sesuai apa yang kita pahami, kita rasakan gitu ya, yang seharusnya sesuai dengan bahkan mestinya sesuai sama Alkitab gitu. Nah, kok kenyataannya belum sampai di situ. Nah, karena kita memang berjumpa dengan manusia, dengan orang yang punya banyak keterbatasan itu tadi, begitu. Tapi memang gereja harus bisa memiliki gambaran yang idealnya itu sendiri gitu. Kalau menurut kita gereja yang ideal itu yang kayak apa? Yang bisa membawa aku jadi orang lebih baik. Oke. Kalau dalam hidup bersekutu bersama tuh kira-kira yang idealnya kayak apa? Yang bisa melayani nggak pakai gondok-gondokan. Oke, menurut kita itu sudah terjadi atau pernah terjadi atau sudah lama tidak terjadi. Nah, itu kan gambaran yang sekarang kan. Nah, ya pasti ada Ada masanya gitu ya. Nah, itulah namanya yang tadi saya sebutkan gitu. Kenapa kita perlu yang idealnya itu supaya kita tahu kita tuh mau sampai di mana gitu. Dan itulah gereja. Gereja yang punya visi pasti dia selalu punya gambaran yang ideal gitu. Kalau saya sederhanakan, gereja itu adalah persekutuan yang hangat. Jadi selama gereja masih bisa menunjukkan kehangatannya, ya kehangatannya itu berarti Tuhan gitu ya. Maka sebetulnya kita bukan hanya mengarahkan diri kita kepada Tuhan, tapi kita juga sedang melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup bergereja kita gitu. Nah, terus Kak, tadi kan pemicu hadirnya gereja yang ideal kan supaya ada relasi begitu ya Kak ya. Masih mungkin nggak sih Kak? Jadi kita itu mungkin nggak kita itu jadi gereja yang ideal? Apa sih yang diomongin sama Alkitab gitu Kak tentang gereja yang ideal ini? Oke, jadi kalau kita lihat apakah masih mungkin jadi gereja yang ideal? Nah, sebenarnya kalau disimpulkan gereja kita sekarang ideal atau enggak itu.
Kita harus tahu dulu gitu ya, maksudnya kita tuh ideal atau enggak gitu. Supaya kita bisa ngerti langkah apa yang harus kita lakukan atau kita kerjakan. Beberapa hal yang menurut orang itu gereja menjadi tidak ideal. Kita tidak hanya bicara soal GKI Resut, tapi gereja secara umum gitu ya. Ketika muncul ketidakhangatan ya, ketika di dalam gereja itu relasi antar umatnya juga tidak bisa dirasakan, atau bahkan juga muncul konflik yang tidak terselesaikan ya. Saya beri catatan di situ gitu, karena konflik mungkin bisa muncul, tapi ketika dia terselesaikan itu menjadi menjadi bagian dari rekonsiliasi, dan itulah tugas gereja gitu. Tapi ada masanya memang kita menjumpai peristiwa-peristiwa di mana orang nggak selesai persoalannya begitu, sehingga akhirnya bukan tambah hangat, tapi relasinya jadi tambah panas. Orang tidak jarang kemudian mengundurkan diri dari sebuah gereja karena ketidakhangatan itu gitu ya. Lalu kemudian juga terkadang dirasa bahwa gereja itu menjadi sangat eksklusif sekali gitu. Hanya untuk kelompok-kelompok tertentu, hanya untuk golongan tertentu gitu. Bahkan umat merasa bahwa saya hadir ya hanya sebagai orang yang datang gitu, dilihat hanya sebagai kuantitas. Itu bisa terjadi gitu ketika gereja menjadi tidak ideal lagi ya. Yang paling bahaya adalah ketika gereja itu sudah tidak berpusat pada Yesus Kristus gitu. Maka sebenarnya kan yang membedakan gereja dengan kelompok lain ya, dengan perkumpulan yang lain adalah gereja itu selalu berpusat kepada Yesus Kristus. Ketika sudah tidak berpusat lagi pada Yesus Kristus, maka seseru apapun, seramai apapun, dia menjadi tidak ideal gitu. Jadi kita bisa pakai ukuran-ukuran itu ya, mencari kehangatan, mencari persekutuan yang terbuka, mencari komunitas yang berpusat pada Kristus, itu adalah gambaran ideal gereja gitu. Nah, bahayanya adalah di zaman sekarang orang kan nggak suka dijudge, nggak suka dinilai begitu ya. Tapi ternyata konten-konten yang muncul, yang gampang viral itu adalah yang bicara memang tentang kejelekan gitu. Ketika dirasa pemimpin dari sebuah gereja tidak dianggap memberi contoh yang baik, itu akan lebih mudah viral gitu. Ketika sebuah gereja dirasa tidak melayani dengan baik gitu, itu akan gampang sekali terblow up gitu ya. Kalau kita buka Google review, salah satu yang dilihat orang itu bukan bintang 5-nya, tapi yang bintang 1-nya gitu. Karena yang jelek-jelek itu entah kenapa ya, jadi orang tuh pengen apa ya, lebih gampang untuk melihat yang buruk-buruk. Yang buruknya tuh lebih gampang tertanam gitu loh, tertancap dalam pikiran kita dibanding yang baik-baiknya. Padahal makanya tadi saya tanya sama Gita kan, sebenarnya gereja kita itu ideal apa enggak sih gitu kan. Nah, karena bisa jadi ternyata suara-suara yang bahkan mungkin mayoritas tapi tidak pernah bersuara itu mengatakan bahwa gereja ini adalah gereja yang ideal, gereja kita gereja yang ideal, gereja yang lain juga bisa menjadi sebuah gereja yang ideal gitu. Karena ya dunianya gitu ya, dunia sekarang itu yang jelek-jelek kan gampang ini ya, gampang apa namanya, terserap ya, gampang sekali untuk naik lah beritanya gitu. Tapi kalau yang baik-baik itu biasanya sekali naik tapi habis itu langsung turun lagi gitu ya. Kita bisa balik aja gitu statementnya. Tidak sedikit orang merasa bahwa ketika datang ke gereja dia justru merasakan kehangatan yang tidak pernah dia jumpai sebelumnya gitu. Dan itu yang dia rindukan di dalam kehidupannya ya. Orang-orang ini bisa merasa itu, umat bisa merasakan itu, bahkan juga bisa menyadari kalau relasi itu bisa naik turun, tapi kemudian kembali mengingat bahwa ini adalah satu persekutuan ya. Sehingga akhirnya konflik ya, rekonsiliasi itu menjadi jalan untuk bisa menyatukan ya antara kita semua ya. Kemudian persekutuannya juga sifatnya terbuka ya, artinya mau kenal sama orang lain, mau menyambut orang yang baru datang, bahkan juga yang secara karakter ya, perawakan itu mungkin berbeda ya, bahkan beda usia itu bisa saling terbuka, saling nyambung gitu ya. Itu ciri-ciri gereja yang juga bisa ideal ya. Lalu kemudian ya pusatnya ada pada Yesus Kristus gitu. Nah, sekarang kalau ditanya GKI Resut melakukan itu semua enggak? Iya, Kak.
Kalau ditanya pasti jawabannya iya, bener Heeh. kan gitu. Heeh. Hanya memang terkadang kita mudah sekali ke pancing, ke trigger ketika ngerasa bahwa aduh kok gini ya gitu. Hmm. Nah jadi saya perlu kasih catatan bahwa itu hal yang wajar. Jadi bertanya-tanya itu hal yang Iya, wajar. jadi kita bertanya kok begini ya gitu ya, seperti tema kita ya. Hmm. Itu adalah bagian dari refleksi kita, bagian dari cara kita merenungkan kehidupan bergereja kita gitu. Jadi tema ini tuh mau ajak kita untuk ingat lagi gimana sih sebetulnya kita menjalani hidup bersama dengan gereja, Gereja. tempat di mana kita bersekutu, di mana kita bisa memusatkan segala sesuatunya kepada Yesus Kristus. Nah, sebetulnya kan cerita-cerita ini kan juga terjadi toh Hmm. di dalam kehidupan umat gitu. Hmm. Hanya memang tidak, ya mungkin sekali naik habis itu kita lupa atau mudah sekali turun ketika ada sebuah peristiwa lain yang menurut kita wah ini lebih apa namanya ya lebih mempertanyakan lagi gitu ya. Itu yang sering kali terjadi. Jadi kalau kita lihat latar belakangnya kayak begitu, maka kita memang akan melihat bagaimana gereja itu ya selama ini running ya. Jadi berjalannya tuh kayak apa ya. Kalau tadi kita tanya kalau Alkitab seperti apa, ya saya mau coba ajak kita buat lihat di yang paling pertama di 1 Korintus. 1 Korintus itu konteks yang cukup menarik ketika bicara tentang gereja. Jadi di situ kita ketemu sama jemaat-jemaat pertama di kota Korintus. Mereka baru percaya kepada Yesus, namanya orang baru gitu kan. Orang baru dan lalu mereka pertama kali mereka berkumpul sebagai orang Kristen, mereka menjalani hidup sebagai sebuah gereja gitu. Menjalani hidup bersekutu yang pada saat itu ya mereka saling mengunggulkan loh, saya lebih hebat ya, golongan yang satu merasa lebih hebat dari yang lain. Tetapi kemudian Paulus menanamkan sebuah nilai bahwa gereja itu ya jemaat itu bertumbuh di dalam Yesus Kristus dan disitulah terjadi pertumbuhan. Dasarnya itu adalah tentang Yesus gitu. Ketika mereka mendasarkan segala perbedaan itu pada Yesus, maka mereka jadi ngerti bahwa ya mereka harus jalani hidup itu ya bersama-sama, justru saling membangun gitu. Di saya itu 1 Korintus ya, di 2 Korintus itu kemudian kita juga bisa lihat bahwa perjalanan mereka mulai semakin terasa dinamikanya gitu. Mereka mulai belajar untuk bagaimana bukan hanya menyatukan perbedaan tetapi juga kemudian mengaplikasikan, melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Maka di 2 Korintus itu Paulus banyak bicara tentang pelayanan kasih. Jadi bicara tentang bagaimana kasih itu bisa diterapkan dalam setiap karya-karya pelayanan di tengah kehidupan bergereja gitu. Dan itu yang ditunjukkan oleh Alkitab kita ya, 1-2 Korintus itu bicara tentang itu. Lalu kemudian juga yang menarik ya, beberapa poin yang menarik yang mungkin juga searah dengan tema kita ya. Yehezkiel pasal 34 ya. Yehezkiel pasal 34 itu berkisah tentang kehidupan umat Israel pada waktu itu yang para gembala itu ya, para pemimpin umat itu tidak lagi menjadi panutan yang baik, tidak lagi menjadi contoh yang baik ya. Yehezkiel 34 ayat 1 sampai 6. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel, bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, kepada gembala-gembala itu. Beginilah firman Tuhan Allah, celakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan dirinya sendiri. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu? Ya, jadi di sini di bagian ini dijelaskan bagaimana para gembala pada waktu itu kemudian menikmati susu dari dombanya, bulu-bulu yang dari dombanya itu dijadikan pakaian, disembelih, lalu dibiarkan lemah, yang sakit nggak diobati, yang luka tidak dibalut, yang tersesat tidak dibawa pulang, yang hilang tidak dicari, lalu kemudian diinjak-injak dengan kekerasan dan kekejaman. Itu yang dicatat di dalam Alkitab kita ya. Jadi lewat pandangan ini sebenarnya firman Tuhan menjadi sebuah teguran yang keras gitu tentang kepemimpinan ya. Kepemimpinan para gembala dalam konteks Yehezkiel yang seharusnya adalah para gembala itu kemudian merawat domba-domba itu. Nah, di tengah kondisi yang seperti itu, Tuhan sendiri akan turun tangan untuk merawat domba-dombanya. Nah, situasi ini tuh sebenarnya sama seperti
apa yang bisa kita alami sekarang ya. Jadi ya selalu ada warning ya, ada peringatan untuk kita mengingat bahwa ketika gereja harus berpusat kepada Yesus Kristus, maka kepemimpinan secara organisasi, kehidupan kita bersama, berelasi, itu semua harus bisa berpusat kepada Tuhan. Tuhan gitu. Karena mau tidak mau gereja pasti punya arahnya gitu. Ada arahan apa yang perlu kita lakukan. Kan nggak bisa cuma kita kumpul-kumpul yang penting percaya Yesus kan gitu kan. Tapi ada yang kita kerjakan, ada yang kita lakukan. Nah, Yehezkiel ini memberi kita peringatan gitu. Supaya kita ya sebagai gereja itu ya, jadi gembala zaman sekarang tuh ya gerejanya gitu, gerejanya Tuhan ya, kita semua berarti ya, untuk bisa merawat domba-dombanya gitu. Begitu. Jadi ketika bicara tentang yang ideal, maka hadirkan kehangatan, maka kehangatan itu juga bisa dihadirkan lewat kehidupan bersama, termasuk dalam kepemimpinan gitu. Ketika kepemimpinan gereja bisa menunjukkan persekutuan yang hangat, maka bisa dijamin gitu ya, umatnya juga bisa merasakan kehangatan itu begitu. Jadi lebih bisa bertumbuh lagi gitu nggak sih Kak? Iya betul. Jadi kita tuh punya gini ya, kalau di Yehezkiel itu kan sebenarnya ngomonginnya gini, pemimpinnya kayak begitu gitu. Nah kenapa domba-dombanya nggak terawat? Ya karena pemimpinnya nggak mikirin domba-dombanya gitu. Sedangkan ketika kita hidup bergereja gitu, kita ingat Yesus Kristus hadir buat kita gitu di tengah kehidupan bergereja kita ya. Domba-dombanya siapa? Ya termasuk kita. Gembalanya siapa? Di momen tertentu kita menjadi gembala itu gitu. Entah dalam kepemimpinan formal, ini saya sebutkan ya. Jadi tidak hanya pada kepemimpinan formal, artinya yang berjabatan gitu, yang jadi panitia, yang jadi pengurus, tapi bisa juga gini. Kalau ada umat baru datang, gitu kan? Kalau di GKI Resut ya Bapak Ibu Saudara-saudari ya, itu biasa disambut tuh di dalam ibadah, betul kan ya? Selamat hari Minggu, ya. Selamat beribadah gitu. Lalu kan di momen dalam ibadah kita kan juga ada ya poinnya ya, jika ada yang baru pertama kali hadir kan berdiri, terus yang di sekitarnya nyalamin, memberi salam kan, selamat datang sebetulnya gitu ya. Nah kan kita nggak bisa berhenti hanya di situ, betul kan ya? Betul. Maka itu kenapa ketika ada yang baru datang biasanya penatua minta data supaya nanti kita bisa menindaklanjuti begitu ya, bisa dikunjungi, telepon atau didoakan atau ditanya mau didoakan apa begitu, itu bisa dilakukan semua. Kerangka yang kita lakukan itu ada dalam kerangka merawat domba-dombanya gitu. Supaya dombanya nggak kabur gitu ya, supaya nggak terasa jenuh dan nyaman gitu ya Kak ya. Ya, jadi kalau tadi kan tegurannya bisa jadi domba yang datang ini domba yang sedang terluka. Gitu. Tapi ketika gereja tidak merawat, maka teguran Yehezkiel itu berarti berlaku untuk kita sebagai gereja gitu. Maka itu adalah bagian dari cara kita merawat umatnya, umat Tuhan gitu ya. Cara merawat umat itu adalah dengan ya tidak harus mereka yang berjabatan formal, tapi kita gitu ya, yang duduk di sebelah kanan kirinya, lalu merasa bahwa oh iya ada yang baru gitu. Kan kita lebih dulu ya di sini gitu ya. Mau kita seminggu sebelumnya baru datang, kita udah lebih senior tuh. Ya, lebih senior seminggu gitu. Apalagi kalau kita sudah lebih senior berpuluh-puluh tahun gitu. Nah, kita di momen itu, kita menjadi contoh buat mereka gitu. Orang Resut tuh kayak apa sih? Nah, itu. Gitu. Dan itu yang kemudian kita katakan bahwa ya kita dalam momen ini gitu, belajar untuk menjadi gereja yang ideal itu, menjadi yang hangat itu gitu. Nah, Markus 11 ayat 15 sampai 17 itu lebih tajam lagi. Waktu Yesus marah-marah di lingkungan bait Allah ya. Yesus marah-marah, Yesus membalikan meja-meja para pedagang ya. Nah, karena Yesus melihat bahwa bait Allah itu yang seharusnya menjadi rumah doa sudah tidak lagi berfungsi sebagai rumah doa. Nah, frasa rumah doa di dalam Markus 11 ayat 15 sampai 17 itu bahasa Yunaninya oikos prosokai. Nah, artinya itu bukan cuma orang datang duduk berdoa gitu. Tapi rumah doa di mana ketika orang berdoa itu berdoa kepada Tuhan, dikhususkan untuk orang bisa semakin mengenal Tuhan di dalam kehidupannya.
gitu. Oh. Jadi fungsi bait Allah, Mm-mm. kenapa Yesus sampai begitu marahnya? Karena fungsi untuk orang bisa mengenal Tuhan dan mengenal Tuhan dalam kehidupannya itu udah nggak terjadi lagi. Makanya dia ngamuk ngusir-ngusir Makanya itu ya. ya pada saat itu Yesus kemudian ya membalikkan meja para pedagang gitu ya. Nah, pergeseran itu yang kemudian dikritisi oleh Yesus karena orang-orang kemudian mengutamakan kepentingan mereka sendiri daripada makna sesungguhnya tentang bait Allah gitu. Nah, kalau kita bicara ini dalam kehidupan kita sekarang, itu berarti kita diajak buat bisa melihat adanya persekutuan yang selalu berlandaskan kepada Tuhan. Itu yang akan bikin gereja jadi makin hangat gitu. Bukan keinginanku, tapi apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidupku. Bukan keinginan kita, tapi apa yang Tuhan mau rencanakan di dalam kehidupan kita bersama gitu. Itulah gereja gitu. Gereja itu tidak akan pernah meninggalkan nilai kebersamaannya gitu. Karena persekutuan itu pasti dibangun lewat kebersamaan gitu. Jadi nggak mungkin ya gereja hanya bicara tentang pendeta Riki, gereja tidak mungkin hanya bicara tentang penatua Gita Rukmi, gereja tidak hanya bicara tentang kita pribadi, tapi juga tentang kehidupan kita bersama. Dan dari situ sebenarnya gereja kemudian ya bisa terus bertumbuh begitu. Jadi selalu ada ketergantungan dan keterkaitan gitu ya Kak Iya, sebenarnya. betul. Ya, karena ya itulah gereja gitu. Hidup bergereja itu ya secara sederhana ya, belajar hidup memperhatikan orang lain. Betul. Gitu. Jadi bukan hanya ya memang tiap orang pasti punya ya, kita semua masing-masing punya pergumulannya gitu. Tapi Tuhan itu bisa pakai gereja, orang-orang yang ada dalam gereja yang kita jumpai justru untuk merawat kita gitu, memulihkan kita gitu. Berkali-kali kan kita dengar cerita dari orang lain yang ternyata kok kayaknya mirip-mirip sama yang lagi kita gumulkan. Dan kayaknya kok caranya menarik ya untuk kita lakukan. Itu kan bagian dari proses pemulihan yang Tuhan kerjakan gitu ya. Mungkin secara ngobrol-ngobrol nggak sadar setelah ibadah gitu-gitu tuh salah satu bentuk caranya kita membentuk persekutuan juga gitu ya Kak ya. Iya, betul. Jadi gereja itu selalu memperhatikan tentang hidup, membangun hubungan antar umatnya gitu. Dan itu yang menjadi bagian yang sangat penting sekali ketika bicara tentang gereja gitu. Kalau GKI itu kan punya rumusan pegangan ajaran. Nah, rumusan pegangan ajaran tentang gerejanya itu bunyinya gini. Di alinea pertama ya, saya hanya kutip yang alinea pertamanya. Kami percaya bahwa Allah Roh Kudus menghimpunkan umatnya dari segala suku, bangsa, kaum, dan bahasa ke dalam suatu persekutuan yaitu gereja di mana Kristus adalah kepala. Jadi statementnya jelas, Kristus adalah kepala. Jadi kepalanya bukan pendeta, bukan penatua, bukan majelis jemaat, tapi Tuhan. Kristus ya, Yesus Kristus ya. Nah, kalimat berikutnya yang menarik ya. Gereja yang terdiri dari orang-orang berdosa yang telah dibenarkan oleh anugerah Allah berdasarkan iman kepada Yesus Kristus, memerlukan pertobatan dan pembaruan yang terus-menerus. Untuk itulah gereja senantiasa memerlukan bimbingan, pemeliharaan dan teguran Roh Kudus yang terus-menerus membaharui, membangun dan mempersatukannya untuk mencapai kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus gitu. Jadi ketika bicara soal gereja yang ideal, bahkan GKI sendiri pun tidak sedang berupaya untuk menjadi gereja yang paling sempurna gitu. Tetapi selalu berupaya untuk satu, Kristus adalah kepala. Kedua, kita sadar bahwa gereja itu terdiri dari orang-orang berdosa yang telah diselamatkan oleh anugerah Allah itu. Maka itu karena dasarnya adalah kita orang yang berdosa, yang terbatas, penuh kelemahan, kita selalu memerlukan bimbingan itu. Gitu, bimbingan dari Roh Kudus supaya kita betul-betul menjalani fungsi gereja itu dengan baik dan benar gitu. Begitu. Nah, apa ini Kak? Ada nggak sih Kak tips and triknya supaya kita tuh nggak begini, nggak begitu gitu Kak? Jadi yang untuk kita tidak melihat gereja begini kok begitu. Ya. Jadi rumusan kalimatnya begini. Bisa berubah jadi seperti ini. Kalau gereja begini, ya memang ada masanya begitu.
Kan tadi bertanya kan. Ya, ya. Sekarang jadi melihat kenyataan gitu. Kalau tadi kita bertanya, ya seolah-olah pertanyaan kita pengennya jadi yang ideal gitu. Mm-mm. Pengennya gerejanya ideal. Itu semangat itu semangat, itu bagus sekali, itu visi gitu ya. Tetapi ketika kita menjalankan visi kita itu, maka kita perlu ingat bahwa ya ada kenyataan yang harus kita hadapi. Gitu. Ada kenyataan-kenyataan yang harus kita hadapi di mana kondisi itu adalah kondisi yang memang bisa jadi tidak sesuai apa yang kita harapkan gitu. Tapi bukan berarti kemudian kita jadi patah semangat karena kondisi itu. Di banyak momen gitu orang bisa menemukan panggilan Tuhan secara konkret justru bukan ketika gereja dalam kondisi baik-baik saja. Tapi ketika gereja dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Maka itu berharaplah supaya gerejanya Tapi masa gitu berharapnya? ya bukan berharap supaya gereja tidak baik-baik saja, tapi berharap supaya umat merasakan panggilan dari Tuhan, kan gitu ya. Iya, betul. Supaya gereja selalu makin baik, jadi makin ideal. Masa harus tunggu nggak baik-baik dulu baru semua terpanggil gitu Enggak kan? lah. Ya kan? Nah di tengah-tengah kondisi yang nggak ideal itu belajar memahami bahwa yang paling sempurna itu bukan kita. Ya. Kepalanya adalah Kristus. Tadi rumusannya kan begitu ya. Jadi yang paling sempurna itu adalah Yesus Kristus gitu. Ketika seseorang ya di dalam gereja melakukan sebuah kesalahan, apa yang menjadi perkataan, tindakannya tidak berkenan, maka kembalilah bersama belajar tentang Yesus Kristus supaya gereja tetap ada pada jalan yang benar, on the track gitu ya. Tracknya tuh adalah ada pada Yesus Kristus ya, supaya kita jadi satu tujuan itu ya. Lalu kemudian juga belajar memahami kalau gereja itu dibangun di dalam relasi yang hangat ya. Gereja itu menjadi momen untuk kita belajar bahasa sehari-harinya apa ya, kalau biar supaya saya belajar nggak gampang marah, legowo gitu ya. Itu gereja jadi ruang untuk kita belajar legowo, belajar menerima gitu kan. Susah buat kita ya menerima berbagai perbedaan ya, variabelnya makin banyak. Belajarlah. Ya, gereja itu ruang untuk belajar tentang itu ya, mengenal orang-orang yang baru datang, mengenal orang-orang yang baru kita kenal. Itu bagian yang kita jumpai dalam kehidupan bergereja gitu. Ya gereja memang punya banyak kekurangan, tapi bukan berarti kita kemudian jadi kehilangan semangat. Belajar merefleksikan juga karya pelayanan kita bersama. Jadi kalau kita melayani, kita akan ketemu sama orang-orang yang mungkin karakternya berbeda gitu kan ya, beda sama kita. Bahkan juga tidak sedikit yang tidak sesuai harapan kita. Tapi daripada kita hanya mengutarakan emosi kita, maka seorang umat yang baik yang bisa juga ambil bagian dalam pemulihan itu adalah umat yang juga bisa merenungkan apa yang sebenarnya Tuhan sedang hadirkan dalam kehidupan bergereja gitu. Jadi nggak cuma memeli tapi juga mengambil apa ya, positifnya apa sih Tuhan mau ajarin aku apa gitu ya Kak maksudnya. Ya misalnya saya dengan segala keterbatasan saya gitu ya, kita ngobrol, Gita nggak suka sama perkataan saya begitu ya, lalu kemudian ya hati jadi sakit, biasa begitu. Tapi juga coba dalam perenungan kita, kenapa sih hati saya mudah sakit ketika ada orang ngomong begitu gitu ya. Nah itu akan menguatkan kita gitu, menguatkan kita, memudahkan kita untuk meminta maaf gitu ya. Lalu misalnya di dalam momen tertentu saya ngerasa, oh iya ternyata kemarin perkataan saya menyakiti Gita ya gitu. Kenapa ya saya kok bisa ngomong kayak begitu gitu. Oh ternyata saya nggak siap untuk ketemu sama orang yang cara berpikir tentang sesuatu itu berbeda dari saya gitu. Dan kita jumpai itu di gereja gitu. Maka itu gereja itu adalah ruang untuk kita belajar bersiap ya. Bersiap dibentuk, bersiap ditempa lewat berbagai kesulitan, bahkan mungkin juga ada patah hati, ada kecewa ya, karena yang kita hadapi ini manusia yang penuh keterbatasan. Maka itu selalu mohon bimbingan Roh Kudus supaya Roh Kudus bisa terus ya mendorong kita untuk kita selalu setia kepada Tuhan melalui gerejanya. Kita itu pasti akan hidupnya bersama-sama gitu ya, nggak sendirian. Dan jangan terus menumpuk perasaan-perasaan yang buruk itu
tapi belajar juga untuk bisa menciptakan suasana yang juga hangat dan menyenangkan itu di tengah gereja. Jadi kalau ditanya ya, jadi gereja ideal itu tanggung jawabnya siapa? Tanggung jawabnya kita. Ketika kita berfokus kepada Yesus Kristus, Kristus. maka pasti kita mengerti Tuhan panggil kita untuk menjalankan itu. Kita punya tanggung jawab untuk menjadikan gereja itu ideal. Jadi bukan cuma udah ideal belum gitu ya. Nungguin Tuhan kan. Iya, Tapi bukan, kan kita harus melakukan sesuatu juga untuk melakukan, menjadikan iya. itu. Dalam banyak hal saya sering berdoa supaya apa yang kita semua kerjakan gitu. Ini kan orang kalau pelayanan di resort tuh kan biasanya kan all out ya, all out pikiran, tenaga, waktu gitu ya. Supaya kita tuh benar-benar bisa ngerasa bahwa kita tuh sedang menciptakan ruang yang menyenangkan buat kita semua gitu. Dan itu menjadi sebuah harapan ya. Itu tantangan kita supaya gereja juga tidak berhenti hanya pada kenyamanannya, tapi juga bisa terus berkembang, bertransformasi dari waktu ke waktu, begitu. Oke. Jadi kalau dari obrolan kita nih, apa nih Kak yang bisa disimpulin dari tema kita kali ini? Ya, yang bisa disimpulkan tentu pasti ada kondisi tidak ideal yang mungkin kita akan hadapi. Karena gereja itu isinya manusia yang penuh keterbatasan. Semua orang itu punya keterbatasannya. Tapi ketika ingat bahwa kita semua ini adalah gerejanya, bersatu, bersekutu, terus dibimbing dalam Roh Kudus, maka pasti kita akan menemukan ada banyak sekali sukacita yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi walaupun dalam kondisi yang tidak ideal, selalu ada hal-hal yang baik yang Tuhan juga sedang kerjakan. Dan terus percaya bahwa ketika Tuhan menjadi yang utama, pasti kita terus diajak untuk menjadi gereja yang senantiasa bisa berubah menjadi semakin lebih baik, terus bergerak untuk bisa menjawab setiap tantangan zaman. Pada akhirnya kita akan selalu memuliakan Tuhan lewat semua karya yang Tuhan hadirkan dalam gereja kita. Oke. Terima kasih untuk Kak Riki yang sudah bersedia untuk melayani kita pada hari ini. Tapi sebelum kita tutup pendalaman ajaran pada hari ini, boleh nggak Kak kalau kita tutup dalam doa dulu? Baik, kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, dalam hidup kami punya pengalaman bergereja. Biarlah pengalaman itu semua sungguh-sungguh dapat kami rasakan sebagai bagian dari cara Tuhan yang terus membentuk kehidupan kami bersama dengan saudara-saudari kami yang kami jumpai di dalam gereja. Jangan biarkan kami menjadi seperti gembala yang membiarkan domba-dombanya, tapi mampukanlah kami juga menjadi domba-domba yang bisa saling merawat satu dengan yang lain. Mampukan kami untuk melihat hal-hal yang tidak ideal itu bukan sebagai tembok pemisah, tetapi memampukan kami untuk bergerak ambil bagian dalam setiap karya pelayanan. Sertai kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu Saudara-saudari yang telah menonton pendalaman ajaran pada hari ini sampai akhir. Kita ketemu lagi di episode pendalaman ajaran selanjutnya. Sampai jumpa. Tuhan berkati.